tiga pesan yang sangat penting. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang diseru bukan orang beriman, tapi manusia. Tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah. Qabla an tamutu, sebelum kalian semua meninggal, sebelum kalian semua mati. Wabadiru, dan bersegeralah bil a'mali sholihati, dengan melakukan amal soleh. Qabla an tushghalu, sebelum kita sibuk, sebelum kalian sibuk. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, dan sambungkanlah silaturahim antaramu dengan Allah. Bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kepadanya. Wa kasrati shadaqah, sedangkan hubungan dengan manusia perbanyaklah dengan sedekah. Fisirri, baik itu sembunyi-sembunyi, wal alaniyah, atau terang-terangan. Jika tiga ini kita lakukan, kata Nabi, turzaku, Allah akan berikan rezeki kepada kita terus menerus. Wa tujbaru wa tunsaru, Allah akan tolong kita dari setiap kita butuh pertolongan. Wa tujbaru, dan Allah akan cukupkan kita semua. Hadirin wa iman, hadis ini perlu kita cermati, apalagi ini masih bulan Syawal. Orang Arab memberikan nama atas setiap bulan itu sesuai dengan kondisi. Ramadan karena panas, diberilah nama Ramadan, syiddatul hari, panas sekali. Kemudian Muharram, itu haram, mulia, bulan yang dimuliakan, tidak ada perang di sana, tidak boleh zalim pada siapapun. Kemudian ada nama Dzulhijjah. Dzulhijjah itu Dzu, memiliki hijjah haji, karena haji hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Maka Syawal artinya adalah meningkat, peningkatan. Maka mari kita cermati pesan Nabi ini. Jika kemarin di Ramadan kita maksimal ibadah, sholat malam tidak ditinggalkan, saum tidak pernah lepas, sedekah pun berlomba-lomba sedekah, bagaimana dengan Syawal? Apakah meningkat atau menurun? Maka Nabi kemudian mengingatkan kita di pertama masuk Syawal, ya ayuhan nas tubu, hei manusia tobatlah. Kemarin kalian sholat malam habis, hari ini bagaimana? Di tanggal 1 Muharram Nabi ingatkan kita untuk bertaubat. Kemarin kita sedekah, kenapa sudah berhenti sedekah? Kemarin Ramadan kita berlomba salat malam, kemudian baca Al-Quran, kenapa sekarang berhenti baca Al-Quran dan salat malam? Padahal Allah ingin kita di Syawal itu meningkat. Maka hadirin wa iman, wajar jika Nabi berpesan, taubatlah wahai manusia, semuanya sebelum meninggal. Hadirin, memang mati itu atau meninggal itu adalah hal yang paling banyak ingin dilupakan oleh manusia. Kalau ingat, mereka jadi takut mati. Padahal perintahnya perbanyaklah mengingat mati. Mengingatnya kita akan mati. Bahkan Allah mengulang dalam Al-Quran dengan 3 kalimat yang sama. Saya kira hadirin yang hadir saat ini sama semua hafal ayat ini. Dengan kalimat yang sama Allah ungkapkan tiga kali berulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mati. Di Ali Imran 185, kemudian di Al-Anbiya 35, terakhir di Al-Ankabut ayat 57. Allah ulang sampai 3 kali. Jika ada ayat diulang sampai 3 kali, ini menunjukkan ayat ini penting, tapi banyak dilupakan oleh manusia. Maka saat ada orang yang meninggal, kita hanya lihat orang itu meninggal dan kita seolah-olah tidak akan meninggal. Maka hadirin wa iman, selagi Allah beri kesempatan di bulan Syawal ini, mari kita tingkatkan. Yang belum Syawal, mari kita saum Syawal. Yang belum menyelesaikan hutang dari setiap saum, kita selesaikan. Yang kemarin 12 hari yang lalu kita melemah ibadah, ayo tingkatkan lagi. Ada kesempatan ini, jangan semuanya Syawal jadi turun. Kita maksimalkan, mumpung Allah berikan usia pada kita. Maka hadirin wa iman, bertaubatlah kata Nabi, wahai manusia semuanya. Yang tidak beriman segera beriman. Yang kemarin tahajud dan berhenti tahajud lagi. Yang kemarin baca Al-Quran dan sekarang berhenti baca Quran lagi. Yang kemarin saum berhenti, sekarang mulai saum lagi. Ini Ayyamul Bait 13, 14, 15, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini kesempatan bagi kita untuk saum sunnah. Kalau kita kemudian tiba-tiba menjawab, nggak kuat saya saum, kemarin sebulan kita kuat, masa cuma hanya 3 hari saja di tengah bulan untuk saum kita tidak bisa? Ramadan kita bisa. Maka hadirin wa iman, inilah arti taubat, balik lagi kepada Allah. Kemudian hadirin yang kedua, pesan Nabi, wabadiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu. Bersegeralah melakukan amal soleh apapun, jangan nanti lagi. Qabla an tushghalu, sebelum kita sibuk. Akan ada masa di mana kita sibuk tidak bisa melakukan ibadah.
dengan leluasa, maka segeralah saat ini Allah berikan kesempatan kita leluasa baca Quran, leluasa melaksanakan ibadah, leluasa sedekah. Maka saat waktu ini ada, waktu luang ini adalah rizki, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai teguran Rasulullah sampai kepada kita. Teguran ini pernah disampaikan kepada istrinya Siti Aisyah. Hadirin wa iman, Siti Aisyah pernah ditegur oleh Rasulullah saat ada kesempatan sedekah, kemudian tidak diberikan oleh Siti Aisyah karena di rumah itu hanya ada roti satu dan itu untuk Rasulullah. Maka Siti Aisyah mengatakan silahkan kepada yang lain. Maka saat Rasul bertanya kepada Aisyah, tadi ada yang kesini minta sedekah? Iya, ada. Engkau beri tidak? Tidak. Maka saat Siti Aisyah menjawab tidak, padahal ada roti satu, maka Nabi Muhammad mengatakan, jika pintu kebaikan sudah terbuka, jika pintu kebaikan sudah terbuka, jangan biarkan orang lain yang memasuki pintu itu, apalagi engkau tutup lagi pintu itu. Jadi jika sudah ada pintu kebaikan untuk saum, segera saum. Jangan biarkan hanya orang lain yang melakukan saum, apalagi kita tutup. Tutup itu artinya menolak saum itu, atau mengajak orang lain untuk tidak melakukan saum itu. Mari hadirin wa iman, amal soleh kita maksimalkan. Mudah-mudahan di sisa usia kita amal soleh kita meningkat. Jika Allah jemput kita ila ajali musamma pada waktunya, maka kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini wa iman. Berikutnya pesan Rasulullah kepada kita. Yang ketiga adalah wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Sambungkan hubungan kita dengan Allah. Kemarin Ramadan kita nyambung banget dengan Allah. Jika sekarang Syawal, kemarin kita jadi lepas hubungan kita dengan Allah, zikirnya lupa. Kemarin itu saat Ramadan, saat kita mau ngobrol yang buruk saja, Masya Allah kita ingat kita lagi saum. Tapi tiba-tiba masuk Syawal kita jadi lupa Allah, ngobrol bebas lagi, menghina lagi. Maka hadirin wa iman, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu. Perbanyak hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami sudah menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran. Berarti kita harus banyak membaca Al-Quran. Kemudian zikir lainnya kita merujuk kepada surat Nuh misalnya, zikir yang dilakukan oleh Nabi Nuh sampai Allah mudahkan rezeki orang-orang, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Zikir itu diantaranya, perbanyak istighfar. Apalagi dengan kondisi saat ini, kita perbanyak istighfar, kata Allah akan Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Maka hadirin wa iman, kita perkuat bagian ini. Yang berikutnya, bagaimana hubungan dengan manusia? Kata Nabi, bikas wa kasrati sadaqah, perbanyak sedekah. Fisiri, baik itu sembunyi-sembunyi tidak kelihatan orang, wal alaniyah, itu juga boleh dengan terang-terangan. Dua-duanya bisa dilakukan. Maka hadirin wa iman, semoga Allah mudahkan ketiga hal ini. Segera kita taubat kepada Allah. Yang kedua, segera melakukan amal soleh. Dan yang ketiga, perkuat hubungan kita, silaturahim kita dengan Allah dan silaturahim kita dengan manusia. Dengan Allah dengan memperbanyak ingat kepada Allah, dengan manusia dengan memperbanyak sedekah. Jika tiga ini sudah dilakukan, Allah melalui Rasulullah menyampaikan kita akan mendapatkan bagian yang pertama, Nabi turzaku, kita akan diberikan rizki. Bukankah kita ingin rizki? Dan rizki itu bukan hanya materi, bukan hanya uang. Waktu luang pun rizki. Yang kemarin kita nggak sempat baca Quran, kita ingin sekali dekat dengan Al-Quran, Allah berikan waktu luang baca Quran. Waktu luang pun itu adalah rizki yang harus kita manfaatkan. Turzaku, Allah berikan rizki. Jika tiga hal tadi sudah kita lakukan, tunsoru, Allah akan tolong dari setiap apa yang perlu ditolong oleh Allah kepada kita. Saat kita butuh pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Surat Ali Imran menegaskan, wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah. Maka dengan cara apa? Dengan cara ini kita lakukan. Segera kembali kepada Allah, taubat. Segera kemudian memperbanyak amal soleh. Dan segera kita melakukan hubungan dengan Allah, hubungan yang kuat dengan manusia, dengan Allah dengan cara zikir, dengan manusia dengan memperbanyak salat. Dan yang terakhir, buat tujuh baru. Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan, apa yang sedang kita inginkan, Allah akan cukupkan. Hadirin, mudah-mudahan hadis ini menjadi bagian yang menguatkan saya dan hadirin yang hadir saat ini. Semoga kita menjadi bagian yang disampaikan oleh Rasulullah. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, saat dipanjangkan umurnya, wa hasuna amaluhu, semakin baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tola umruhu, saat dipanjangkan umurnya,
wasa'a amaluhu, semakin buruk amalnya. Semoga Allah mudahkan kita, Allah mudahkan setiap amal kita, sehingga setiap harinya amal kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.